Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di kontennya Denny Majid Channel ya, teman-teman. Di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit asam lambung yang beberapa tahun lalu saya pernah alami juga. Di kali ini saya mau membahas masalah seputaran asam lambung ini, metode penyembuhan ya teman-teman. Kita itu kadang-kadang sudah membaik, sudah enakan, tiba-tiba ada rasa ketakutan, rasa cemas dengan penyakit-penyakit sensasi yang baru datang. Kita anggapan kita itu kambuh lagi dan belum sembuh, padahal sepengetahuan saya itu masa-masa penyembuhan kita ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga. Buat teman-teman, saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan yang sudah sembuh, dan bagi yang masih mengalami penyakit asam lambung ini, saya doakan semoga cepat sembuh dan diberi kesehatan seperti semula, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung. Saya mohon juga dibantu ya teman-teman, di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Tinggal dipencet tombol merahnya, tulisan warna merah subscribe-nya ya teman-teman. Karena jujur saja subscribe teman-teman itu sangat membantu perkembangan video-video saya selanjutnya, dan supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang berikutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya teman-teman, karena apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru, video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita kembali saja ke pembahasan masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Banyak juga yang berkomentar di video-video saya, katanya sudah membaik, sudah enakan, tiba-tiba ada rasa cemas lagi, ada rasa sakit lagi, dan ada rasa panik lagi ya. Dan dia merasakan itu seakan-akan katanya kambuh lagi. Ada juga yang bilang kok nggak sembuh-sembuh lagi ya teman-teman. Bagaimana sepengalaman saya, ini pengalaman saya ya teman-teman. Waktu saya membaik itu jangka 3 bulan 4 bulan, sudah dalam arti ya saya udah bisa memahami dan sudah bisa menjalani dan bisa memahami penyakit ini ya teman-teman. Waktu itu saya juga seperti itu, ketika saya 3 bulan 4 bulan sudah enakan, sudah membaik, dan tiba-tiba ada rasa saya ketakutan, rasa cemas juga, dan ada rasa sakit di dada kiri kanan. Di kiri itu yang saya alami waktu itu yang lama ya teman-teman. Itu sepertinya saya juga menganggap itu saya belum sembuh, padahal itu masa-masa penyembuhan kita ya teman-teman. Ibarat kata kita diuji dalam pikiran kita, itu kita kuat apa enggak gitu. Kalau memang kita kuat, kita bisa, kita memilih bagaimana, memilih jalur kiri apa kanan. Kalau kita memilih jalur kiri, kita itu enggak kuat, kita itu dibodohin sama pikiran kita. Kalau kita ke kiri berarti kita enggak bisa sembuh, bukannya enggak bisa, masih berulang-ulang lagi seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita memilih jalan kanan, ibarat kata jalan kanan itu kita udah merasa cuek, ini sensasi, kita masa bodohin, nah itu kita bisa cepat sembuh ya teman-teman. Bisa 2 bulan 3 bulan lah kita bisa sembuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya mengalami, awalnya juga saya waktu itu takut juga teman-teman. Kok saya udah enakan, makan sudah enak, perut saya udah nggak kembung, udah nggak mual, makannya udah normal, kok masih ada kecemasan dan ada rasa sakit
nyeri di dada sebelah kiri itu. Saya menganggapnya tuh saya sampai di ronsen lagi ya teman-teman, 2 kali di ronsen itu. Saya takutnya apa paru-paru saya, apa jantung gitu kan. Waktu itu saya berpikir juga kayak gitu, dan saya hampir memilih ke jalan kiri. Kayak waktu itu jalan kirinya itu, belok kirinya, saya nggak, wah ini penyakit datang lagi, saya nggak bakal sembuh lagi. Saya seperti itu dulu waktu teman-teman. Tetapi setelah saya pahami dan saya telah mengerti, oh ternyata ini ibarat kata orang sekolah, ini ujian. Apabila orang belajar pencaksilat, ini ujian kita. Dia lolos tidak dengan ujian ini, dia bisa kuat apa enggak dengan ujian ini, gitu teman-teman. Itu pengalaman saya waktu itu. Kalau kita memilih jalan kanan, kita bisa lolos, menganggap ini cuma hanya dampak aja, ini semua dari asam lambung, dari ini gejalanya, cuman ini nggak apa-apa, nggak bahaya, dan kita cuek, masa bodoh. Nah itu kita lulus ujian kita ya teman-teman. 2 bulan 3 bulan sedikit-sedikit kita bisa sembuh. Itu yang saya alami teman-teman. Tapi kalau kita memilih jalan kiri, kita merasa takut lagi, kita gelisah lagi, kita diam di rumah lagi, kita pikirin ini sakit lagi, ini kenapa, penyakit apa, kita ke dokter lagi. Itu lama teman-teman, susah. Kenapa saya bilang begitu? Ada yang kayak gitu, teman saya juga, dia bilang sudah enak, udah sembuh, katanya kambuh lagi. Udah enak, udah makan apa, udah bisa makan dengan normal, udah bisa jalan sono, tiba-tiba ada penyakit. Dia bilang penyakitnya yang waktu itu sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Dia pikiran dia ketakutan lagi, kepikiran dia itu takut geger otak, apa penyakit kepala yang inilah, dia bilang begitu. Akhirnya ya lambat dia bisa sembuh, ya bisa sembuhnya kalau gitu, tapi lambat karena dia memilih jalan kiri. Kenapa jalan kiri? Dia merasa-rasa lagi, dia takut lagi, dia gelisah lagi, panik lagi. Jadi kayak diulang dari nol lagi, dari awal lagi teman-teman, seperti itu. Tapi kalau kita memilih jalan kanan, kenapa saya bilang jalan kiri jalan kanan? Kalau kita jalan kanan itu jalan benernya, pikiran kita tetap positif. Ini bukan penyakit apa-apa, ini penyakit asam lambung. Dari gejala asam lambung sebenarnya tidak berbahaya, kita cuekin aja, masa bodohin aja, nanti biasa sendiri. Itu yang jalan kanan. Kita kalau sudah seperti itu, masa bodoh, kita cuekin, kita jalan, itu kita memilih jalan kanan. Kita menuju kesembuhan, ujian. Ibarat kata orang sekolah itu ada ujiannya, lewat nggak ujiannya itu teman-teman. Nah disebut itulah ujian. Pemikiran kita itu sudah kembali normal apa enggak. Kalau kita masih rasa takut lagi, cemas lagi, berarti kita, pikiran kita itu belum normal, masih ada rasa ketakutan. Tapi kalau kita udah masa bodoh, cuek, udah pikiran kita udah pikiran yang ke depan, udah pikiran yang bahagia lah, yang ceria-ceria gitu. Nah otak kita itu udah sedikit normal, walaupun belum 90 atau 80%, tapi kita udah menuju kesembuhan. Itu teman-teman yang saya rasakan waktu itu. Makanya kalau teman-teman yang sudah menjalani 3P dengan benar, dengan baik, terus makannya udah normal, udah nggak kembung lagi, udah nggak mual lagi, udah bisa aktivitas. Nah udah bisa aktivitas lah seminggu, 2 minggu atau sebulan, tiba-tiba ada penyakit, ada rasa sakit ya, atau kepala atau sakit dada atau sakit yang lain lah begitu. Kira-kira sama kita itu berpikirnya penyakit yang berbahaya gitu. Misalnya kayak waktu ngalamin itu, pas setelah ujian itu teman-teman, saya tuh sakit dada sebelah kiri, itu sangat dahsyat itu waktu itu. Saya rasain itu seperti amit-amit ya gitu. Saya mikirnya itu penyakit jantung, saya kena jantung. Padahal waktu awal saya terkena penyakit asam lambung, saya udah di IKG, itu normal jantung saya. Dan saya akhirnya
waktu itu saya udah di IKG waktu awal saya terkena penyakit asam lambung ya teman-teman, dan saya dinyatakan normal jantung saya. Nah ketika saya udah enakan waktu saya menjalani membaik tanggal 4 bulan saya menjalani penyembuhan itu, tiba-tiba saya terkena rasa sakit di dada sebelah kiri dengan hebat ya teman-teman, diiringi dengan napas sesek gitu. Anggapan saya menganggap itu saya terkena jantung kan. Waktu itu saya gelisah lagi, lemes lagi, berpikiran lagi, dan saya trauma lagi ya teman-teman, dan saya jadi cemas lagi, panik lagi. Akhirnya yang saya hubungi lagi dokter lagi, rumah sakit lagi. Saya datang ke dokter di klinik yang dekat rumah dua kali obat. Akhirnya sampai dokter bilang dirujuk, takutnya ada penyumbatan atau paru-paru ya teman-teman. Akhirnya di ronsen lah di situ, dan saya dites di EKG lagi, ternyata jantung saya itu normal teman-teman. Dan di ronsen juga baik-baik aja waktu itu. Paru-paru saya dicek itu paru-parunya membaik, itu baik aja, enggak namanya saya merokok enggak, ngopi enggak kan. Tapi alhamdulillah. Nah kenapa kok saya ada perasaan kayak gitu, ketakutan? Nah setelah saya pahami dan saya perdalam lagi di video-video YouTube teman-teman yang ada yang sudah membaik, ternyata itu fase penyembuhan kita, ujian kita itu kita dicoba dengan pemikiran kita itu, pikiran kita masih blank atau enggak ya teman-teman. Kalau memang kita pikiran kita yang tadi saya bilang jalan kanan jalan kiri, kalau kita menjalan kanan berarti kita menuju cepat penyembuhan. Tapi kalau kita memilih jalan sebelah kiri, penyembuhan kita akan lambat, bakalan jadi diulang lagi dari nol lagi, mulai lagi bertahap, kita pahami lagi. Seperti itu teman-teman, itu yang saya alami. Ternyata kayak gitu ya. Ternyata itu ujian dari pemikiran kita dibohongi. Sebetulnya penyakit kita itu, penyakit asam lambung itu tidak berbahaya, tidak, dan penyakit yang biasa gitu, penyakit rumahan gitu teman-teman. Itulah awal pengalaman saya saat masa penyembuhan waktu itu sampai saat ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada sakit kepala hebat, memang kadang-kadang ada sakit kepala itu nggak sembuh-sembuh ya teman. Padahal saya asam lambung saya itu sudah enak, sudah membaik, udah nggak kembung lagi, sudah nggak mual lagi, makan juga udah ya dikatakan udah normal lagi dah. Tapi kok ini ada sakit kepala saya kok kayaknya sangat dahsyat dan nggak sembuh-sembuh, udah obat ini obat itu kan. Kiraan kita kan sakit kepala biasa, makanya kita minum obat yang bilang gitu, terus lama-lama kok nggak sembuh, apa ini penyakit, takutnya amit-amit ya penyakit tumor, apa penyakit kanker. Jadi kita memikirnya begitu lagi, rasa takut lagi, kecemasan datang lagi ya, jadi kita trauma lagi. Seperti itu teman-teman. Kalau kita menganggap ini penyakit sakit kepala biasa, ini hanya dari dampak, ini ujian tahap kita untuk sembuh gitu teman-teman. Itu yang saya alami selama saya waktu tahap penyembuhan ya teman-teman. Nah buat teman-teman juga coba ya, kalau mau ikuti metode kayak saya itu, cari langkah jalan kanan, jangan sampai jalan kiri ya teman-teman. Kalau jalan kanan kita mungkin insya Allah 2-3 bulan ke depan bisa cepat diberi kesembuhan. Kalau kita mengikuti atau langkah kita ke arah ke kiri, kita takut lagi, kita cemas lagi, kita panik lagi, trauma lagi, kita mulai dari nol lagi, akhirnya ngulang lagi. Lama, bisa sembuh bisa, tapi lama ya teman-teman. Kalau kita udah jalan kanan, kita kan rasa cuek, udah cuek, masa bodoh, penyakit asam lambung tidak berbahaya, gampang disembuhin. Memang bisa gampang disembuhin, tanpa obat pun bisa disembuhin. Seperti saya tanpa obat, tanpa herbal. Bukannya saya nggak pernah nyoba
obat herbal saya udah coba, yang namanya obat kimia, obat-obat dari dokter itu sama herbal itu udah kenyang lah ibarat kata. Selama saya 3 tahun itu mengalami penyakit asam lambung, saya coba akhirnya tanpa obat juga memang bisa sembuh teman-teman, dengan alami. Yang penting pemikiran kita tekad kuat, kita pahami cara-caranya. Ini tidak berbahaya, ini penyakit biasa, penyakit rumahan, tanpa obat, tanpa herbal bisa sembuh. Memang bisa sembuh. Ada yang pakai obat sembuhnya lama, nggak pakai obat sembuhnya cepat. Ada yang nggak pakai obat lama, memang lama, namanya nggak pakai obat. Ada yang pakai obat cepet, tergantung kitanya yang bisa memahami teman-teman. Karena dulu saya sampai 3 tahun karena saya belum bisa memahami penyakit ini, jadi larinya ke obat, ke dokter, rumah sakit, obat lagi, dokter lagi, rumah sakit lagi, diam diri di rumah lagi, pakai alternatif, sampai ke alternatif. Saya pernah ngalami juga obat yang namanya obat-obat herbal, yang madu, yang apa, kunyit, yang temulawak, yang sagu, yang kencur, semua udah saya coba teman-teman. Karena mau pakai obat apapun yang mahal pun kalau kita nggak bisa memahami, bakal lama sembuhnya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya sepengalaman saya kayak gitu. Mau obat yang bagus dari dokter pun kalau kita pikiran kita kacau, pikiran kita takut, diam diri, panik, cemas, ya lama sembuhnya. Tapi kalau kita udah masa bodoh, kita pahami, kita ngertiin ternyata penyakit ini nggak berbahaya. Patokan kita itu penyakit ini tidak berbahaya. Ini kita dibodohin. Kita dengan pemikiran kita dibodohin dari lambung kita. Padahal lambung itu kalau kita obati selesai. Dan yang pemikiran kita yang jadi bikin kita jadi muter aja, yang susah sembuh. Kalau kita udah kunting pola putar itu, kita bisa sembuh teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Itu pengalaman saya udah mencobanya. Walaupun tanpa obat bisa sembuh teman-teman. Teman-teman juga bisa coba, silakan. Kalau teman-teman mau coba, silakan. Dengan pengalaman saya yang tadi saya bilangin, pilih jalan kanan. Kalau teman-teman sudah membaik, sudah enakan, lambung sudah nggak mual, sudah nggak kembung, sudah nggak ada rasa panik, cuman ada seloyangan sedikit, wajar. Semua asam lambung pasti ada panik, sempoyongan, oleng, itu wajar. Tapi kalau teman-teman milih jalan kanan untuk masa bodoh, cuek, ini penyakit nggak berbahaya, ini semua dampak dari asam lambung, sebetulnya kita sehat, kita kuat, ini nggak apa-apa. Insya Allah teman-teman dalam 2-3 bulan teman-teman diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk kalau teman-teman mau coba seperti itu ya monggo ya. Kalau mau perlambat tuh mau pilih jalan kiri ya silakan, nanti teman-teman yang rasain sendiri. Kalau saya sih alhamdulillah udah nggak rasain itu lagi, karena saya nggak mau ya, karena saya udah capek, rasanya sangat tersiksa. Makanya saya cepat-cepat pilih jalur kanan. Itu sepengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung beberapa tahun yang lalu, sampai 3 tahun ya teman-teman. Itu pengalaman saya. Buat teman-teman, sampai di sini aja video saya. Saya mohon buat teman-teman yang masih penyakit yang teman-teman yang masih mengalami penyakit asam lambung, silakan untuk meraih kesembuhan. Dan saya doakan buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, semoga diberi kesembuhan, cepat diberi kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya, dan pilihlah arah jalan kanan ya teman-teman. Semoga teman-teman cepat sembuh dan normal, sehat kembali seperti sedia kala. Dan buat teman-teman jangan lupa doakan saya juga supaya saya sehat terus, kuat terus, bisa ya sedikitnya menemani teman-teman lah. Untuk teman-teman curhat aja di video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang baru bergabung, dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya video saya, supaya lebih berkembang lagi video-video saya ya, supaya saya semangat lagi membuat videonya, dan supaya cepat di monet videonya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja saya akhiri video saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.